Athena mengikuti Feng Tianxing diam-diam, dan keduanya pergi. Ketika dia datang ke halaman belakang, Feng Tianxing menutupi seluruh ruangan dengan asap hitam. Lalu dia berkata, "Aku punya tujuan lain, tapi aku ingin kau membantuku." Athena mengangguk kecil. Feng Tianxing dengan santai memposisikan peta laut bintang dan berkata, "Selain Hermes, ada dewa utama lain yang ingin saya tempati bersama, Demeter, dewa kelimpahan. Selama dia disingkirkan, biji-bijiannya yang paling banyak dan hal-hal lain dapat dibagikan ke itu juga bisa menstabilkan stabilitas bidang bintang yang telah ditempati. Demeter ada di sisi bidang bintangmu. Aku ingin meminjamnya." Athena mengangguk dalam diam. Feng Tianxing berpikir sejenak, dan menarik garis di bidang bintang yang bertanggung jawab atas Athena. "Aku ingin jalan ini, dan aku akan mengirim seseorang ke sana." Detail spesifiknya sulit diungkapkan untuk sementara. Kekalahan Demeter tidak boleh diketahui. Jika ditangani dengan benar, dengan cara ini, 12 kecuali kamu dan Ares, dewa perang, 3 dari 10 orang dewa utama dapat dimusnahkan. Di antara 7 dewa utama yang tersisa, dewa laut Poseidon harus netral, artinya masih ada 6 dewa utama. Setelah menyerap dan mengintegrasikan kekuatan dunia peri, kuil penguasa cahaya dapat bersaing dengan 2 bidang bintang. Jika Zeus menghubungi Anda, saya ingin Anda membantu saya mengontrol jumlah penyusup kedua dewa utama. Athena tiba-tiba menatap Feng Tianxing. "Tidak, kamu sudah mengirim semua stafmu. Bagaimana mungkin ada orang lain yang menduduki wilayah pengaruh Demeter?" Feng Tianxing sedikit tersenyum. Rahasia, melihat mata imut dan centil Athena, Feng Tianxing merasa tak berdaya untuk sementara waktu. Ketika Feng Tianxing mengatur strategi besar, seluruh dunia abadi mendidih. Malam itu, Kaisar Salju secara pribadi datang berkunjung. "Apa maksudmu, Tuan Cahaya? Apakah kamu tidak puas dengan menduduki dunia abadi? Saya mendengar bahwa bawahan Anda memiliki kecenderungan untuk dikirim. Apa yang Anda rencanakan?" Feng Tianxing sedang sibuk menjawab pertanyaan dari berbagai orang percaya saat ini. Melihat kedatangan Kaisar Salju, dia memanfaatkan situasi untuk menyerahkan masalah ini kepada Penatua Sai untuk sementara waktu, dan memberi isyarat undangan kepada Kaisar Salju. "Bicaralah di tempat lain." Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing membawa Kaisar Salju pergi dari kuil penguasa cahaya, langsung meninggalkan alam abadi, dan melewati lorong luar angkasa ke perbatasan wilayah alam abadi. Feng Tianxing mengulurkan tangan dan menunjuk ke langit gelap di kejauhan. Ada lokasi Olympus, dan 12 dewa utama juga ada di sana. Kaisar Salju tiba-tiba meraung. "Anda gila. 12 dewa utama bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani. Kamu mengambil dunia peri sampai mati." Feng Tianxing diam-diam menunggu Kaisar Salju mengaum, lalu menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil. "Ini bukan kematian. Saya memiliki keyakinan sekitar 50% bahwa saya dapat mengalahkan Zeus." Kaisar Salju menoleh dan menatap Feng Tianxing. "Kenapa kamu?" "Zeus adalah yang terkuat di dunia ini." Sebelum kata-kata itu selesai, kekuatan besar menyapu langsung menyelimuti Kaisar Salju. Feng Tianxing mengulurkan tangannya, melepas anting-antingnya di depan Kaisar Salju, dan kemudian secara pribadi mengganti pakaiannya. Selama seluruh proses, tubuh Sui Huang tampak membeku, dan meskipun dia berjuang dengan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa bergerak. Dari keraguan awal, hingga kepanikan kemudian, hingga Feng Tianxing meletakkan anting-anting padanya dengan tangannya sendiri, sedikit ketidakberdayaan muncul di mata Sui Huang. Bocah yang masih membutuhkan perlindungannya untuk bertahan hidup di bawah tekanan alam abadi telah tumbuh sepenuhnya, dan kecepatannya di luar imajinasi siapapun. Hanya dalam 13 tahun, dia adalah seorang Kaisar Salju yang agung, dengan kekuatan setingkat dewa, dan di depan Feng Tianxing, dia benar-benar terlihat seperti boneka yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Feng Tianxing dapat melepas anting-antingnya. Dia tidak berdaya untuk menolak. Feng Tianxing secara alami dapat melakukan lebih banyak hal, termasuk menusuk dadanya dengan pisau pendek. Feng Tianxing menghela nafas lega sebelum melepaskan batasan pada Kaisar Salju. Jadi, Zeus bukanlah masalah dari serangan ini. Masalah terbesar adalah bahwa 12 dewa utama bergabung. Itu bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh alam abadi dan Mahkamah Agungku. Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku telah mengatur rencana dan tujuan yang cukup. Selama pengikutku dapat menyelesaikan rencana awal, dan kemudian 6 dewa utama yang tersisa, selama mereka tidak memusatkan upaya mereka, saya bisa berurusan dengan mereka. Metode, aku hanya perlu makan 2 dewa utama lagi untuk mengatasi kekhawatiran ini. Kemungkinan menang adalah 50%, karena aku tidak yakin apakah Zeus akan mengalahkan mereka semua dalam satu gelombang. Dan kekuatanku saat ini tidak cukup untuk bersaing dengan Zeus. Konfrontasi. Feng Tianxing berbicara dengan sungguh-sungguh, tetapi pikiran Kaisar Salju sudah kosong. Menyerang Olympus. Ini bukan rencana yang bisa dia pikirkan. Masalah ini agak tidak dapat diandalkan di hati Kaisar Salju. Zeus adalah dewa sejati di seluruh dunia. Bahkan di alam bintang yang jauh dari Olympus, ada beberapa rumor tentang Zeus,
yang menunjukkan bahwa Zeus berkuasa. Terlebih lagi, dengan bantuan 12 dewa utama, tidak mungkin orang biasa menjadi lawan Zeus. Selain itu, Olympus mengandalkan 12 dewa utama dan dewa liar bawahan mereka, dewa bumi, dan dewa surga, dan bahkan mengendalikan seluruh dunia di tangan mereka, dan tanda apapun dari mereka akan ditekan oleh Zeus. Kekuatan Zeus bukan hanya bualannya sendiri dan 12 dewa utama, tetapi pelajaran yang dipetik dengan darah setelah kegagalan banyak penantang. Zeus memang eksistensi paling kuat di dunia ini. Tapi sekarang, apa yang Feng Tianxing tiba-tiba katakan telah melampaui kesadaran Kaisar Salju, dan dia sedikit bingung. Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Untuk menantang legenda dunia ini, Sui Huang tidak lagi tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini. Apalagi seberapa banyak yang dikatakan Feng Tianxing itu benar atau salah. Dia telah kehilangan kemampuan paling dasar untuk menilai. Dia tidak tahu bagaimana menilai sekarang, dan mendapatkan jawaban akurat dari mulut Feng Tianxing tampaknya menjadi satu-satunya yang bisa dia percayai. Feng Tianxing tidak menjelaskan lebih jauh, hanya menatap langit berbintang yang jauh. Jika seseorang bisa mendapatkan momen kecemerlangan dalam hidupnya, seperti bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit malam tanpa batas ini, akan selalu ada momen kecemerlangan. Kalau tidak, apa nilai keberadaan di malam gelap yang panjang ini? Negeri dongeng telah terkubur di sini terlalu lama, dan aku sudah terlalu lama diam. Sudah waktunya untuk membiarkan Zeus mengetahui suara negeri dongeng, dan inilah waktunya bagi semua orang untuk melihat keagungan kuil Tuhan. Saya ingin dunia ini menjadi ladang misi kuil penguasa cahaya, agar semua orang mendengar ajaran saya. Kaisar Salju menutup matanya tanpa daya. Dia tahu bahwa jika Feng Tianxing dapat mengatakan kata-kata ini, itu tidak akan pernah berubah. Sebagai Tuhan Allah, inilah cita-citanya.